Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel 21st ini. Kali ini saya akan mereview sebuah action cam jadul. Bisa dibilang ya udah lumayan lama sih ini. Sekitar tahun 2014 dirilisnya. Selama ini mungkin kita cuman tahu kalau sebagian ya, mungkin tahu kalau action cam itu identik sama GoPro dan sejenisnya kayak SJ-Cam, Bipro, atau yang versi-versi murahnya kayak Kogan, apalagi Xiaomi juga ada. Kayak ini saya akan mereview sebuah action cam dari Sony. Ya kebetulan sih kemarin sempet dapet Sony ini, harganya lumayan murah, sekitar 850.000 second. Jarang-jarang ada yang jual harga segini. Mungkin kalau sekarang pasaran mungkin masih di atas sejutaan ya. Jadi saya kemarin lagi iseng-iseng buka marketplace, terus ngeliat si Sony HDR AS20 ini harganya 850.000. Ya udahlah, langsung sikat aja. Lumayan buat motovlog lah, nanti dicoba-coba ya. Jadi si Sony ini saya beli second. Cuman kelengkapannya sih masih lengkap, maksudnya dari paket pembeliannya tuh masih lengkap semuanya. Ada yang bahkan ini belum dipakai sama pemilik sebelumnya nih, si mounting ini. Kelengkapan sih cuman gini doang ya, dari Sony-nya di paket pembeliannya mounting buat basic mounting buat ini si clip ini. Jadi yang satu yang datar, yang buat di permukaan datar, satu lagi yang agak curve nih, agak melengkung, mungkin kayak buat di helm bisa ya. Cuman emang agak-agak lengkungannya agak-agak kurang inilah, kurang presisi, kurang pas kalau di helm kayaknya. Terus ini housing anti airnya dari Sony-nya juga, ini emang anti air, jadi buat kedalaman sekitar 5 meter atau 16 feet nih, bisa dilihat. Nah ini ada di paket pembeliannya kalau kita beli langsung. Jadi entah si Sony ini masuk ke sini ya kira-kira seperti itu. Ini bisa buat nyelam lah ya, namanya action cam pasti adalah fitur-fitur buat di bawah air gitu, buat anti airnya. Terus si HDRS AS20 ini mempunyai lensa resolusinya itu, sensornya itu 11,9 megapiksel exmor. Terus udah steady shot, jadi ada kayak ace nya, stabilizernya. Di Sony namanya steady shot ya. Terus ini bisa HD juga, full HD 1080. Terus ada wifi nya, jadi bisa konek ke handphone. Nanti saya akan coba tunjukin. Terus layarnya ini belum ada display buat nampilin fotonya ya, jadi kayak nggak kayak GoPro, SJ-Cam atau yang lain yang ada layar displaynya. Jadi buat ngeliat hasil foto kita atau video kita tuh ada di situ. Ini nggak ada, cuman display kayak buat menu-menunya gitu. Terus si Sony ini baterainya juga baterainya kapasitasnya itu 1240 mAh. Baterainya segini gini, kecil. Terus kalau ini memorinya dia pakai micro SD atau memory stick duo. Ini kayak biasa jatuh, kayak memori handphone kayak biasalah buat action cam. Apalagi ya, sensor lensanya lensanya ini dari Zeiss. Mantap ya, Zeiss.
Terus kalau beratnya sih berapa gram ya? Ya kira-kira sama kayak action cam lainnya lah, nggak terlalu berat juga. Tanpa housing ini beratnya sih nggak terlalu berat. Si Sony ini buat ngecasnya itu langsung pakai mini USB ya, mini USB biasa. Terus ini ada port HDMI buat disambungin ke apa namanya, ke TV atau ke apa, jadi kita bisa langsung nampilin hasil foto kita atau video kita di layar TV. Terus ini port apa ya ini ya, kurang tahu nih port apa. Terus ini ada lubang USB apa namanya, jack audio 3,5 mm, jadi buat external mic bisa. Jadi ini sebenarnya ada tutupnya, cuman saya copot karena emang lagi saya coba buat setting di helm, mounting helm, jadi saya copot biar gampang. Sebenarnya sih ada tutupnya. Terus apa namanya, jadi kalau pakai si housing ini sih kita nggak bisa ya memakai external mic karena memang ketutup rapat gitu, jadi nggak ada lubang apa gitu. Jadi ya cuman pakai speaker aja di depan ini. Speaker, oh iya, speaker apa maksudnya, mikrofon, built-in mikrofonnya. Jadi udah stereo dia, built-in mikrofonnya, jadi suara yang ditangkap juga lumayan bagus. Cuma kalau pakai housing ini sih kayaknya sih agak-agak terlalu apa ya. Ini sih dia ada lubangnya juga tuh. Nah tuh ada lubangnya 2 juga. Cuman di filter gitu biar air nggak masuk. Jadi kalau makin sih suaranya mungkin agak-agak mendem kali ya. Jadi kalau langsung gitu mungkin suara baru bisa, suaranya apa namanya bagus gitu ditangkapnya. Terus kita coba nyalain. Jadi si Sony ini punya fitur-fitur biasalah video. Buat videonya ini dia tuh ada 1080 30 fps, terus ada yang 60 fps, terus saya tunjuk bentar, saya coba kita cek di setup nih. Jadi biar jelas nih. Ini 1080 30 fps, terus ini yang 60 fps nih 1080, terus ini 720 30 fps, terus ini ada buat slow motion 60 fps, terus ada super slow motion 120 fps. Mantap ya, ada super slow motion ya. Ini ya VGA 30 fps, jadi disesuaikan aja sama kebutuhan kita. Biasanya kalau resolusi rendah itu enaknya tuh kalau buat videoin buat malam-malam ya, cahayanya lebih terang gitu, cuman detailnya mungkin berkurang gitu. Kalau pakai yang agak tinggi resolusinya tajam sih, cuman jadi gelap gitu, jadi banyak noise. Terus itu buat fitur videonya. Terus kalau foto ini steady, ini bisa di nyalain atau di matiin ya si steady-nya itu, si X-nya itu. Cuman perbedaannya kalau misalnya dinyalain itu angle-nya itu jadi 120 derajat gitu, jadi lebih ngezoom. Nah kalau dimatiin si Sony ini jadi 170 derajat, lebih luas gitu cakupannya, jadi lebih lebar. Terus kalau aksesnya jangan aja. Terus lagi ya, ini flip. Jadi misalkan si ini mau posisi kita balik gini, dia bisa gitu flip, jadi gambarnya tuh nggak kebalik, gambar tetap tetap naik, tetap di atas gitu posisinya, tanpa harus kita edit di after production gitu kan. Kita biasa di flip gitu nih, bisa kita setting dari sini. Jadi misalnya kalau kita balik kameranya tuh bisa dinyalain, bisa dimatiin gitu, normal dinyalain, jadi nggak masalah mau posisinya begini atau posisinya dibalik tuh bisa diatur gitu. Terus
Ini scene-nya nih buat normal ya, maksudnya buat di tempat ruang terbuka atau buat di dalam, di bawah air gitu. Mungkin di bawah air mungkin jadi lebih apa ya, lebih bagus scene-nya gitu. Terus ini ada time lapse ya, buat buat time lapse nya. Jadi misalkan ini dia tuh kita bisa atur kalau time lapse itu kita bisa ngambil foto mau setiap berapa kali gitu, ada setiap 5 detik tadi ngambil foto, 10 detik, 30 detik, 60 detik gitu. Jadi dia tuh setiap misalkan tadi 5 detik di set 5 detik, si interval itu setiap 5 detik dia capture foto, setiap 5 detik lagi capture foto begitu. Ini wifi nya buat setting wifi, bisa dinyalain bisa dimatiin, multi itu bisa buat yang banyak, jadi nyambung ke banyak kamera. Terus ini ya mode pesawat juga, kayak di handphonenya dia ada mode pesawat juga, jadi buat biar aman di pesawat nggak ada sinyal wifi atau apa. Terus ini buat remote, jadi si Sony ini punya di seri yang lebih tinggi tuh ada yang paketannya sama remote nya gitu. Remote nya namanya kalau nggak salah tuh versi yang RM LVR1 LVR1 itu, jadi mulai kayak jam tangan. Terus nanti itu kita bisa langsung lihat di displaynya tuh live gitu, maksudnya live scene gitu. Jadi kita bisa ngambil video langsung, ngambil foto langsung tuh tinggal lihat di si remote nya itu gitu. Jadi ini bisa dinyalain dimatiin gitu, tinggal nyambung ke wifi nya aja. Terus ini buat suara nih dia ya, biasalah pengaturan USB power, language bahasa, buat pengaturan sistemnya, preset, format ya itu. Kalau play ini nanti ini tadi yang buat si HDMI ini tinggal kita sambungin ke layar TV atau apa, jadi tinggal di play aja, ntar video atau foto kita tampil di TV itu nih. Movie ini tadi buat video, nih buat ambil foto, ini buat interval tadi yang lapse itu. Jadi misalkan kita nyalain, ntar setiap berapa menit dia ngambil foto, terus setiap 5 detik misalkan, setiap 5 detik ngambil foto itu ya. Itu doang sih fitur-fiturnya. Nah, sekarang kita coba buat sambungin ke wifi ya. Oke, sekarang kita coba buat nyambungin si wifi ini. Kita dulu wifi kita, jadi nanti wifi di HP kita langsung nyambung ke si kamera ini. Cuman begitu si wifi itu nyambung, kita data maksudnya internet kita tuh otomatis tuh bakal mati karena wifi nya itu nyambung ke wifi si Sony ini. Karena ibaratnya Sony ini jadi hotspot, cuman karena dia tidak ada jaringan internet, jadi kita nggak bisa pakai internet kita sementara gitu. Buat aplikasinya sih di sini kalau dulu namanya masih Play Memories Mobile, sekarang namanya jadi Imaging Edge Sony gitu. Jadi kalau mau nyambung itu tinggal kita kita pairing dulu. Nanti ini passwordnya kita masukin, password si kamera ini, terus kita pairing, nanti langsung aja masuk gitu. Biasa kalau passwordnya itu kita dapat begitu kita beli tuh, dia dapat stiker kayak stiker password, buat password itu password wifi nya. Cuma kemarin saya sempat nyari di pas dari beli ini nggak ada. Saya tanya si pemilik sebelumnya, penjualnya, dia juga belum pernah disambungin ke wifi gitu. Jadi caranya sih salah satunya sih kita bisa disambungin ke USB, kita ke komputer, terus kita buka dokumen file si kamera ini, nanti nongol, ntar disitu ada wifi, terus kita klik aja, nanti juga nongol itu passwordnya ada, kita tinggal catat aja gitu, catat nongolin ya. Nah jadi nih tuh, jadi itu dia langsung live gitu lah, live remote gitu. Di sini menunya sih kita bisa ambil foto, ambil video, modenya mau kita pilih ke mode video, time lapse sama mode foto ya. Jadi tinggal di setting aja, terus menu nanti kan masuk ke menu buat ngatur. Jadi bisa sini ngatur kita mau milih resolusinya yang tadi tuh mau yang 1080 30 fps atau 60 fps atau yang tadi 720 atau yang VGA atau slow motion. Jadi kita bisa atur dari sini juga. Terus
Ini juga bisa ngatur si steady shotnya, si stabilizernya bisa kita nyalain di sini juga. Dan pengaturan lainnya, mirror mode itu mungkin tampilan di displaynya. Jadi misalkan kita mau ngambil foto, kita coba. Ambil ya foto. Nah, tuh jadi fotonya nanti langsung nongol sini. Nanti kita bisa lihat di sini. Di sini ntar ada referensinya, kita mau lihat di apa namanya, file yang ada di dalam kamera ini, memori kameranya, atau di handphone, kita di kamera. Nanti dia keluar tadi yang foto kita ambil, sekarang tanggal berapa, tanggal 11. Nah, ini nanti kita bisa langsung download ke ini, ke apa namanya, ke handphone. Tinggal kita pilih, terus kita download, nanti langsung ke copy di memori HP kita. Nah udah tuh, ada kan. Jadi nanti kita tinggal buka di galeri kita, nanti nongol gitu, kira-kira kayak gitu. Jadi si remote ini, apanya aplikasi si remote ini itu bisa ngambil foto, bisa ngambil video. Jadi misalkan kita lagi di motor gitu, motor vlogging misalkan, motor vlogging gitu, jadi bisa jadi display kita buat ngatur gitu. Jadi tinggal taruh aja di motor, terus kita lihat gitu. Satu lagi aplikasinya itu namanya, sebentar, Action Cam. Ini bisa, kalau ini sih fungsinya cuman buat mindah file doang ya, nggak bisa buat remote gitu, live remote itu nggak bisa. Jadi cuman kayak misalkan nanti ini sama wifi juga, dia setelah sama pakai wifi juga. Jadi misalnya itu cuma ngeliat file doang, tapi bisa ngeliat file terus buat dipindah ke handphone aja gitu. Jadi nggak perlu kita sambungin ke pakai USB card atau memory card, kita cabut gitu. Ya kira-kira seperti itu. Mungkin salah satu kekurangannya sih Sony ini nih, harus pakai hosting ini ya kalau mau buat di mount ke, entah ke tripod, entah ke tongsis, atau entah ke apa kayak motor gitu, kayak di dashcam mobil gitu. Karena emang si kamera ini sendiri nggak bisa berdiri ini kan, emang bentuknya begini ya, nggak bisa berdiri sendiri gitu, harus pakai si housing ini gitu. Ada sih, karena si Sony ini pelit apa ya, pelit aksesoris, jadi yang dikasih cuma ini. Sebenarnya tuh ada kayak aksesoris buat di helm tuh ada, namanya apa sih itu, mounting helm itu ada, terus yang skeleton itu yang frame gitu ada juga, yang bukan housing buat apa namanya, buat nyelam kayak ini, bukan, ada di skeleton, cuman emang tuh beli sendiri gitu, harga juga lumayan sih. Jadi emang kurangnya di situ aja gitu. Jadi kalau saya sih kebetulan saya akal-akalin gitu, saya bikin kayak apa ya, kayak aksesoris modif lah gitu. Nanti saya bahas di video selanjutnya. Makanya kenapa di sini ada velcro dual lock, nanti saya jelasin lah kira-kira seperti itu. Jadi kurangnya mungkin di situ aja. Jadi si Sony ini mungkin kalau buat tahun 2020 sih kemungkinan sih masih oke ya kalau buat action cam gitu, belum ketinggalan zaman banget gitu sama action cam sekarang gitu. Hasil foto dan video juga masih lumayan oke lah, nggak perlu kita edit juga udah lumayan. Mungkin kalau buat di color grading gitu lebih bagus lagi, cuman tanpa editing juga udah lumayan bagus ya, masih bisa bersaing lah sama action cam yang keluaran terbaru gitu. Karena saya suka bentuknya aja gitu, nggak kayak action cam yang sekarang yang kotak kamera di depan gitu. Jadi kalau misalkan mau dipakai gitu, apa namanya, harus madep begini gitu, madep ke depan begini gitu. Ini bisa kalau kayak saya, karena saya naik motor gitu pakai helm, jadi mungkin helm lebih oke gitu, lebih slim gitu, lebih lihatnya lebih estetik gitu, lebih estetikanya lebih dapat gitu dibanding sama action cam yang model-model sekarang gitu. Cuma kekurangannya itu aja, semua ada kekurangan kelebihannya sih gitu. Ya lumayan sih, maksudnya dapat harga murah buat si Sony ini ya, kebetulan alhamdulillah banget. Mungkin yang jualnya juga lagi hilaf atau gimana sih juga nggak tahu. Jadi nanti saya coba
kasih lihat juga hasil videonya, terus hasil rekaman video foto. Nanti saya kasih lihat. Nanti di video selanjutnya bakalan ada mounting modif buat si kamera Sony ini. Mungkin yang seri di atas ini adalah lebih advance, dan ini ada yang seri FDR, seri XDR itu yang 3000, yang dia agak gede dikit sih, lensanya juga kotak gitu, terus dia udah ada NFC-nya juga gitu. Kalau seri sebelum itu ada yang HDR AS10, HDR AS15, terus HDR AS30 di atas ini yang ada NFC-nya kalau nggak salah. Teman-temannya sih mirip kayak gini semua gitu, mungkin beda di fitur-fiturnya aja sih. Nah, kalau yang keluaran sekarang tuh yang udah ada dapat remote, satu bundling sama pembelian itu udah dapat remote yang kayak bilang tadi. Kalau ini sih cuman kameranya aja. Mungkin segitu aja sih. Sekarang selera masing-masing aja, maksudnya buat kayak action cam kayak gini lebih suka kayak gimana. Kalau saya sih lebih suka yang bentuknya seperti ini gitu, tanpa harus kalau dipasang di helm gitu kayak terlalu ngelebar ke samping gitu, misalkan dipasang pakai side mount gitu, terus atau di depan itu nggak terlalu besar gitu. Nanti kita coba buat motovlogging. Oke, mungkin segitu aja reviewnya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian data. Terima kasih yang udah mau menonton. Jangan lupa di like videonya kalau suka, di subscribe juga channel saya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.